Ini objektif, ya, rasional, kritik dan novelty ya. Jadi objektif itu ciri utama dari artikel ilmiah. Dia harus objektif, harus apa adanya, melihat dari fakta-fakta yang ada. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono tentang metode penelitian, itulah ya salah satunya adalah untuk menjaga objektivitasnya juga di situ juga sudah ada terkait dengan penelitian tadi. Lalu ada rasional sesuai dengan akal sehat kita ya, bisa diterima oleh akal sehat, artinya rasional itu ya. Kritik, kritik itu juga bisa juga digunakan untuk pengembangan ilmu. Tadi sudah disampaikan juga penelitian R&D untuk pengembangan ilmu itu juga kritik. Novelty ini unsur kebaruan. Ada istilah baru lagi yaitu state of the art, itu juga muncul di situ ya. Lalu untuk penulisan ini, sebelum menulis kita harus punya bahan tulisan atau kerangka, minimal harus punya bahan tulisan atau kerangka. Nah, biasanya dosen ataupun peneliti ataupun bapak dan ibu pendidik lah ya, sebelum menulis sudah mempunyai bahan dari hasil penelitiannya. Ini agak lebih mudah kita meng-create-nya karena ada satu bahan yang sudah penuh dengan apa yang dibutuhkan oleh jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, yaitu berupa hasil penelitian. Kalau hasil pemikiran nanti berbeda lagi, tetapi hasil penelitian ini biasanya rata-ratanya diterima karena memenuhi unsur tadi yang objektif, gitu ya, unsur yang di atas tadi, rasional, kritik, dan novelty-nya juga akan muncul karena melalui hasil riset yang cukup lama. Rata-rata mungkin kalau penelitian itu didanai oleh DRPM itu ya setahun gitu ya, ada yang multi-year sampai 3 tahun gitu ya. Ini bisa seperti itu. Lalu untuk tahap proses ini ada draft tulisan dan anatominya. Nah, draft tulisan ini biasanya juga ada diambil dari laporan hasil penelitiannya. Draft tulisannya itu draft jurnalnya itu ya, bisa dibuat draft. Anatominya itu nanti mengikuti dari kebutuhan dari jurnal. Setelah itu setelah menulis lalu ada penyuntingan dan publikasi. Nah, ini penyuntingan ini kan draft tulisan tadi disesuaikan dengan gaya selingkung yang dibutuhkan oleh jurnal ya sebelum disubmit. Nanti kita coba akan lihat. Lalu ada nanti kalau sudah disubmit proses review, ada proses review yang mungkin tidak sekali 2 kali, bisa berkali-kali gitu ya. Lalu ada nanti proses yang berikutnya yang kita nanti adalah accepted ya. Setelah accepted kita mungkin kalau jurnalnya itu open access atau nanti ada jurnal-jurnal yang berbayar, ada jurnal-jurnal yang free. Nah, jurnal yang berbayar kita proses membayar melalui bank atau PayPal gitu ya, macam-macam pembayarannya itu. Setelah itu dari editing akhir mungkin dari pihak di jurnalnya itu nanti dipublikasikan setelah sudah memenuhi semuanya ya, gaya selingkung dan seterusnya. Nah, sebelum menulis ini ada pencarian dan pengembangan gagasan. Ini ada bobot permasalahan, urgensi ya, originalitas, pemutakhiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, hal-hal teknis penulisan. Nah, oleh karena itu dalam pencarian dan pengembangan gagasan ini melalui riset ini penting ya, kita mau meneliti sesuai dengan bidang keahliannya kita. Misalkan di dalam bidang keahlian saya sendiri, misalkan manajemen pendidikan itu instructional leadership itu kan agak baru ya misalkan, terus e-supervision itu juga agak baru misalkan kayak gitu. Itu coba kita mau meneliti dengan kondisi-kondisi semacam itu, terus atau kita membuat permasalahan yang dikaitkan dengan COVID-19 kalau yang akhir-akhir ini muncul itu ya. Bagaimana e-supervision itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan supervisi akademik yang ada di dunia pendidikan dengan adanya e-supervision itu bisa masuk gitu ya. Terus urgensinya kayak apa? Ini penting karena untuk mengatasi masalah gitu ya. Originalitasnya, kemutakhirannya juga kita lihat. Ini original atau tidak kalau yang e-supervision itu ya lumayan karena ya sedikit pengembangan dari yang ini dikaitkan dengan IT ya, kedalaman gagasan juga gitu ya, pengungkapan, ragam bahasa dan hal teknis lainnya.
Lalu pemahaman akan metode, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono secara mendalam untuk metode penelitian, baik kuantitatif, kualitatif, mixed method gitu ya. Ini penting. Nah, pencarian referensi ini kalau di jurnal internasional bereputasi, baik jurnal nasional terakreditasi itu biasanya mensyaratkan 80% referensi itu dari jurnal. Pencarian referensi ini bisa dari buku juga boleh, tapi tidak banyak-banyak, tapi yang banyak dari jurnal. Dan referensi yang diambil itu salah satu trik strateginya adalah mengambil dari referensi jurnal yang sudah terbit atau tulisan atau artikel yang sudah terbit di jurnal yang akan kita tuju. Misalkan kita akan menulis jurnal di Data and Brief yang ada di Belanda itu ya. Cari di jurnal itu yang sudah terbit tahun sebelumnya. Ini tahun 2020, tahun 2021 kita akan nulis. Tahun 2021 jurnal yang terbit sebelumnya itu yang dekat-dekat tahunnya itu atau bulan yang dekat-dekat itu kita cari. Yang jurnal yang sudah terbit tadi yang serumpun dengan ilmu kita atau malah relevan dengan ilmu yang akan kita tulis, yang cocok gitu, yang akan kita jadikan referensi. Ya mungkin bisa 10% dari bobot referensi yang ada di situ. Itu bisa juga untuk strategi saja, untuk strategi ini ya. Ini biasanya jurnal akan mempertimbangkan gitu ya, terutama tadi yang di awal itu yang pencarian dan pengembangan gagasan ini yang penting gitu. Dia harus mutakhir gagasannya, harus mutakhir dan orisinil gitu ya. Lalu perencanaan naskahnya dari jurnal yang sudah ada di situ, dengan kita mencoba memasukkan, kita akan tahu buat seperti itu gitu ya, buat jurnal seperti itu. Nanti kita akan coba contohkan karya yang saya sudah terbit gitu ya. Bersifat universal, ini prosesnya ini kan bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulisan yang baku tentunya gitu ya. Gaya bahasa, selingkuhnya ini sistematika tulisan, cara merujuknya ngikuti itu semua ya. Cara menulis daftar rujukannya juga gitu, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis dan seterusnya. Ini rata-rata yang gaya bahasa selingkuhnya ini seperti ini, yang dicek gitu ya. Sistematika tulisan, cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis. Lalu draft kasat tulisan ya, ini draft kasat tulisan jangan takut nulis lah, pokoknya jangan takut nulis. Ini lantas draft tulisannya itu ya memang agak susah ya. Pengalaman saya sendiri untuk belajar situ butuh waktu 2 tahun. Saya ketemu sama kawan lulusan dari Amerika ya, ketika visitasi di program studi tertentu gitu ya, saya ngobrol-ngobrol, lalu dia punya pengalaman menulis, karena kalau kuliah di luar negeri biasanya dia pengalaman menulisnya untuk ke jurnal internasional bereputasi itu dituntut ya, karena setiap mata kuliah mungkin dituntut untuk harus terbit di artikel-artikel semacam itu. Saya diajari selama 2 tahun ya untuk menulis itu, ya alhamdulillah nanti lama-lama bisa menerbitkan juga ya. Sampai sekarang baik hubungan kami. Terus setelah saya jadi profesor, terus jadi tim PAK, nah membantu yang menolong saya menulis Scopus. Sekarang orangnya itu juga jadi profesor muda juga gitu. Jadi setelah saya jadi profesor, dia jadi profesor, terus kami rekomendasi juga untuk jadi tim PAK di Dikti juga, karena pengetahuan tentang jurnal internasional bereputasinya itu bagus ya. H-indeknya dia 10 atau 11. Saya baru 6, baru H-indek 6 itu di bawahnya beliaunya itu. Tapi untuk menjadi seorang tim PAK juga harus sangat paham tentang jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi, karena harus melacak jurnal itu sampai detail. Dia masih terindeks Scopus, enggak tercancel, enggak SCR-nya berapa, itu harus terus impact factor-nya berapa, masih terindeks di Web of Science atau tidak gitu ya. Ini memang harus dicek satu persatu karyanya. Butuh ketelatenan.